Bagian 2, Perjanjian Pranikah. Raka terlihat kesal melihat tingkahku yang selalu saja menantangnya. Emangnya dia pikir dirinya siapa? Jangan mentang-mentang lebih tua dariku, aku akan takut. Sorry ya, dia pikir bisa mengintimidasiku. Belum tahu dia siapa aku. Oke, aku berikan nomor ponselku. Nanti aku fotokan setelah aku mengetiknya. Ucapnya setengah berbisik. Enak saja. Aku harus tahu dong isinya apa. Jangan sampai enak di kamu gak enak di aku. Jawabku dengan mata melotot ke arahnya. Lelaki yang memakai setelan kemeja biru kotak-kotak serta celana hitam berbahan kain itu tersenyum sinis. Bocah, pintar juga kau rupanya, ucapnya dengan senyum meremehkan. Tiba-tiba aku jadi sangat kesal. Berhenti menyebutku bocah. Kalau tidak kenapa? Jawabnya memotong ucapanku. Kalau tidak, aku tersenyum nakal menatap rambut rapi belah sampingnya yang terlihat lucu bagiku. Secepat kilat, tanganku mengacak rambutnya kemudian berlari menghindar. Aku tertawa puas setelah melakukannya. Bocah kurang ajar. Dia mengejarku sambil merapikan rambut klimaksnya. Hampir saja terjangkau olehnya, tetapi malang, kaki panjangnya tersandung batu taman yang cukup besar, sehingga tubuh jangkungnya terjerembab di antara rumput-rumput taman. Rasain, sahutku girang. Aku puas berhasil mengerjai pria menjengkelkan itu. Aduh, sakit sekali, erangnya sambil memegang kepalanya. Kok jadi kepalanya yang sakit? Padahal tadi kepalanya tidak terbentur apapun. Kutunggu beberapa detik, dia belum juga bangkit. Malah terkulai lemas tak bergerak sama sekali. Pasti ia mengerjaiku. Hingga beberapa menit kemudian, posisinya tidak juga berubah. Aku mulai ragu. Jangan-jangan pingsan. Waduh, gawat. Kudekati tubuhnya secara perlahan. Kekhawatiranku semakin bertambah saat tak ada respon saat kupanggil-panggil namanya. Aku semakin mendekat dan berjongkok di sampingnya. Kuletakkan telunjukku di hidungnya. Syukurlah masih bernafas, ucapku sedikit gugup. Namun, kini kekhawatiran meliputi hatiku. Jika terjadi sesuatu padanya, pasti aku yang disalahkan. Duar! Suaranya menggelegar mengagetkanku. Aku jatuh terduduk saking kagetnya. Kena kau. Dia tertawa terpingkal-pingkal memperlihatkan deretan gigi putihnya, menyaksikan keterkejutanku akibat ulahnya. Kemudian dia menarik tas lempang yang kugunakan. Nah, sekarang mau kemana? Ucapnya mendekat ke arahku yang masih syok karena kaget. Hei, sedang apa kalian? Sebuah teriakan membuat kami berdua sontak berbalik ke arah datangnya suara. Aku berlari mendekati papa. Itu, Pah, tadi Kak Raka jatuh, ucapku terbata. Rasa terkejutku belum juga hilang. Itu karena bocah itu, Pah, balas Raka setengah merengek. Dasar cengeng. Raka, jaga ucapanmu. Dia itu calon istrimu. Sebut namanya dengan baik, ucap Pak Handoko setengah membentak. Aku sedikit memonyongkan bibir ke arahnya. Yeay, aku menang.
Dia bertambah kesal, jelas terlihat gigi gerahamnya menonjol ke samping menahan amarah. Semenjak pertemuan itu, aku tidak pernah lagi bertemu dengannya. Papa memberiku nomor ponselnya, tetapi aku tak mau menghubunginya duluan. Gengsi dong. Hari ini sebulan berlalu. Aku merenung di kamarku. Kutatap dinding kamar yang penuh dengan pernak-pernik merah muda kesukaanku. Aku masih merasa bingung dengan pernikahan dadakan yang direncanakan oleh orang tua kami berdua. Pikiran-pikiran buruk terus menari di kepalaku. Bagaimana aku menjalani pernikahan tanpa cinta di usiaku yang terbilang masih muda? Sebuah notifikasi masuk di aplikasi hijau milikku. Keningku mengkerut menatap nomor baru yang tak kukenal. Tapi karena penasaran, akhirnya kubuka pesan itu. Perjanjian pranikah. Aku langsung mengenal siapa pengirimnya. Kulanjutkan membaca pesannya. 1. Tak boleh saling mencampuri urusan masing-masing. 2. Tak boleh saling menyentuh. 3. Tidur di tempat berbeda. 4. Masalah keuangan pihak laki-laki yang menanggung agar ortu tidak curiga. 5. Tak ada cemburu-cemburuan. 6. Tetap harus kelihatan mesra di depan ortu. Mataku membulat membaca poin ke-6. Wah, aku tidak bisa dong mesra di depan ortu. Enak saja. Keberatan dengan poin 6. Jawabku ringkas. Harus menghindar kecurigaan. Jawabnya lagi. Aku menghela nafas kasar. Ya, mau tak mau, aku harus menurutinya. Oke. Segera ku balas, kemudian kulemparkan ponselku asal. Aku tertidur setelah itu. Bersambung. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam.